Saat ini kami sudah bersama dengan Prof. Karim Suryadi selaku pakar komunikasi politik. Prof sudah menonton tentunya video yang sempat viral, kemudian juga sudah tentunya menyimak tadi secara penuh statement dari Arteria Dahlan. Komentar Prof. Ya, pertama saya mendengar video itu kaget, sedih, dan barusan setelah melihat penjelasan itu kaget banget, sedih sekali. Sebab saya berharap dia menjelaskan sesuatu yang menjadi konteks mengapa dia mengatakan ada pejabat yang ngomong bahasa Sunda itu tidak baik dan minta dipecat. Logikanya sederhana, antara ngomong bahasa Sunda, ngomong Sunda dengan pecat. Itu aja logikanya. Bukan soal pembangunan yang enggak. Si Kabayan juga tahu itu harus dikatakan. Nah, itu harus dilakukan. Jadi nggak usah dijelaskan lagi. Jadi tidak menjelaskan konteks yang memunculkan kata-kata antara ngomong Sunda dengan pecat. Kita bisa lihat ada beberapa faktor yang menyebabkan jaksa dipecat. Salah satunya adalah melakukan pidana. Pertanyaannya, apakah gara-gara ngomong bahasa Sunda memenuhi unsur yang membuat dia harus dipecat? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Bukan soal lain-lain. Yang kedua, pertama kali saya diberitahu ada video itu bukan oleh orang Sunda, justru oleh salah seorang dosen PTS di luar Sunda. Saking herannya, kenapa? Karena saya di kelas biasa kok, ya tidak mengajar dengan bahasa Sunda. Justru saya berikan kesempatan kepada mahasiswa saya yang punya bahasa ibunya non-Sunda, non-Jawa, bahkan apapun. Silakan Anda presentasi menggunakan bahasa ibu Anda, tapi PowerPoint bahasa Indonesia bisa dan asik. Saya menggunakan baju Sunda ini karena Jokowi kan udah beberapa tahun ini mempraktekkan proklamasi kemerdekaan memakai baju busana daerah. Jadi jangan dirusak, harus match gitu loh. Buat apa kita merayakan keragaman budaya daerah di 17-an kalau ada ungkapan seperti itu? Memang tidak menyebut ngomong bahasa Sunda adalah kejahatan, tetapi sulit memisahkan logika antara mengatakan bahasa Sunda dengan permohonan dipecat. Itu konteksnya. Kalau memang penjelasan dia saat di video itu bahwa itu menimbulkan ketidakpahaman, ketidakmengertian, jangan pecat yang ngomongnya. Tapi sarankanlah ketika Anda menggunakan bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Minang, bahkan bahasa Belanda sekalipun, berikan penjelasan dalam bahasa Indonesianya. Dan itu yang kita temukan di dalam konstitusi dan beragam peraturan yang turunannya dari bahasa sana. Betapa banyak kan istilah asing di dalam konstitusi. Ada Belanda, ada Jerman, tapi tidak lupa para pendiri bangsa yang bijak dan sadar betul akan kekeragaman budaya itu. Cantumkan di dalam kurung apa artinya bahasa Indonesianya, sehingga dengan begitu, maknanya tidak kabur, tidak kemana-mana. Prof. Karim. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak tahu bahasa Sunda apa yang dikatakan oleh pejabat itu yang menyebabkan dia harus dipecat. Sebab menurut saya ini bukan hanya terlalu berlebihan, tetapi ini menunjukkan ketidaksadaran bahwa kekayaan budaya lokal itu tidak semuanya bisa diwadahi dalam bahasa Indonesia. Contoh, ketika orang Sunda mengajarkan anaknya berbuat adil, dia katakan, kamu ulah ponteng kanu koneng, ulah ciwet kanu hideng, gitulah. Salah satunya. Bahkan di Sunda, mengkritik saja ada seninya loh. Tidak hanya selalu marah-marah dengan ungkapan kebencian, dengan mimik yang penuh rasa benci, rasa ngewa, tidak. Orang Sunda itu jangankan sedang memuji, jangankan sedang kangen, jangankan sedang rindu, sedang marah pun ada seninya. Buktinya di mana? Sunda punya pupuh. Ketika dia kangen, dia buat pupuh dalam bentuk kinasi. Ketika dia menasehati, buat dalam bentuk mas kumambang. Dan ketika dia marah dan murka, dia bentuk dalam bentuk durma. Tidak dengan sosolongot, popolongot, tunjuk-tunjuk, urat leher kemana-mana. Tidak. Marah pun punya seni. Dan itu yang harus diangkat ke dalam sistem politik nasional berupa nilai-nilai budaya bangsa. Prof. Karim.
Dan yang lebih menyedihkan itu justru ini menimpa mereka yang tugasnya berbicara. Kita tahu parlemen itu dari kata parler. Parler itu artinya berbicara. Jadi sebaiknya mereka yang lolos di sana adalah orang-orang yang sudah bisa mengatur kepatutan berbicara. Prof. Karim, Sebab tapi yang tadi namanya Arteria pejabat publik- menyatakan, Prof. Karim, sebentar tadi Arteria menyatakan bahwa menggunakan bahasa Sunda untuk kedekatan dengan Jaksa Agung. Dan itu dibicarakan dalam konteks pertemuan formal atau rapat resmi. Apakah hanya bahasa yang digunakan untuk memanipulasi hubungan? Tidak. Kedekatan itu kan bisa diekspresikan dengan jarak ya. Ada teori dari Edward T. Cole. Semakin dekat jarak yang dipertunjukkan oleh dua orang peserta komunikasi, semakin dekat hubungan di antara mereka. Baik. Jadi sekali lagi saya tidak bisa menilai konteks yang lebih detail. Kata apa yang dikatakan sehingga membuat dia harus dipecat, itu yang sulit dipahami. Baik. Sebab apa? Sebab sepanjang umur saya lahir di Sunda, hidup di Sunda, 15 tahun saya secara formal mempelajari bahasa Sunda, gitu ya. Tahu etika. Kalau ada orang non-Sunda di sekitar saya dilarang ngomong bahasa Sunda, bisa ngertiin, bisa dianggap fitnah. Dan jika terpaksa saya mengatakan itu karena tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia, diberikan penjelasan. Oke, baik. Jadi saya mengatakan ini dengan bersemangat. Jangan sampai mereka yang tugasnya berbicara justru bermasalah dalam aspek pembicaraan, komunikasi, karena gagal membaca konteks dan berempati dengan audiennya. Oke. Apalagi mereka yang duduk di sana untuk dan atas nama rakyat. Jadi sekali lagi, jangan sampai dia melenggang ke sana mengatasnamakan rakyat, tapi melupakan bahkan melukai rakyat. Jadi jangan sampai demokrasi dibangun Terima kasih tanpa Prof. Karim. demos, itu intinya. Baik, terima kasih Prof. Karim Suryadi Andro. atas waktunya. Selamat petang.